Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Tamu Tribun yang tayang di channel YouTube Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Hari ini kita akan membicarakan tentang sebuah film yang akan tayang dan kita telah mengundang narasumber dari insan perfilman yang akan membeberkan seperti apa sih film ini dan apa pesan moral dan inspirasi yang ingin disampaikan di film ini. Kita coba dulu perkenalkan, ada 3 narasumber. Yang pertama adalah Mbak Suci Citra Resmita. Beliau adalah CEO YesR Entertainment Palembang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Uci. Halo. Ya, yang kedua adalah Bapak Muhammad Nawawi atau kita panggil aja Kak Nawawi ya, dari Production House Semut Line Producer. Selamat sore, Selamat Pak sore. Nawawi, Kak Nawawi ya. Terus yang ketiga adalah Mas Mumu Solihin, beliau adalah pimpinan produksi. Selamat sore Mas Mumu. Selamat sore Bu. Iya. Selamat sore Ya. penonton. Film yang kita akan bahas di sini adalah film Sahabat Anak yang sedang digarap, diselesaikan dan insya Allah akan tayang pada akhir tahun ini, November atau Desember 2025. Seperti apa filmnya? Yuk kita tanyain. Saya dulu ke Mbak Suci. Mbak Suci, ini adalah film yang sudah saya baca-baca sedikit tuh di Google, katanya adalah kisah nyata dari seorang inspiratif Kak Seto. Besar. Kiprah beliau di dunia anak-anak itu selama 55 tahun gitu ya. Iya. Nah, kira-kira film ini apa sih visi dan misinya? Boleh. Silakan, Mbak. Boleh. Sebelumnya kalau visi misi di sini adalah panggilan saya juga karena saya juga pencinta anak-anak seperti itu ya. Jadi saya benar-benar ini adalah motivator saya kayak gitu ya. Seorang Kak Seto gitu. Jadi benar-benar idola saya. Jadi saya terpanggil, saya mau ngejoin di sini kayak gitu. Apalagi dalam kesederhanaan dan rasa sayang Kak Seto untuk mengembangkan anak-anak generasi penerus. Nah, itu benar-benar visi misi yang udah tercangkup satu kayak gitu loh, Mbak. Yang memanggil saya untuk ayo nih, aku mau banget. Bukan lagi aku terpanggil, akunya yang mau banget. Ayo aku ajak-ajak anak-anak Sumsel join kayak gitu ke program project ini semua. Ya, jadi ini adalah genre film anak-anak musikal gitu ya, Kak Nawi ya. Dan melibatkan enter apa namanya lokal talent yang daerah, di putra-putri daerah. daerah, betul. Kalau dari Palembang tuh ada berapa anak yang dilibatkan? Palembang kemarin totally 17 sampai Mbak aku ajak. Audisinya berapa yang sampai? Bener, audisi sebenarnya ada casting ya Kak ya. Di Palembang kita open casting. Open casting itu malah di akhir Desember lalu sampai ke awal tahun kita casting ya, kita casting. Semua kita ambil, malah di dalamnya kita ambil Sumsel. Karena ada juga yang dari Sungsang kayak gitu, dari daerah-daerah seperti itu Mbak. Karena potensi-potensi anak daerah ini yang mau aku kasih tahu nih ke tingkat yang nasional seperti itu. Kita bisa loh kayak gitu. Sumsel wong kita paca. Seperti itu. Iya. Itu ada sih, 17 yang dari talent lokal. Iya, itu talent lokal apa kita tuh masuk. Perannya di dalam film? Boleh. Salah satu peran tinggi itu ada adik salah satu dari 4 tokoh utama ya Kak ya. Iya. Ada salah satu adik dari 4 tokoh utama Mbak, di mana di dalam ini kan true story-nya Kak Seto. Nah, jadi anak-anak itu ada pentas, di mana pentas itu terjadi konflik yang mana ini akan true story lah untuk semua generasi. Gimana kalau misalnya orang tuanya kurang mampu lah anggaplah, tapi anaknya masih punya potensi sehingga terwujudlah suatu impian itu seperti itu Mbak. Nah, itu sih Mbak. Okay. Mau tahu kulik-kuliknya mungkin ke bidang boleh. Ya, saya langsung ke Kak Nawawi. Ya. Kak, ini film Sahabat Anak dengan genre musik, kemudian juga ada peran latar belakang Kak Seto. Apa yang ingin kita titipkan di film ini? Pesan moral seperti apa, Kak? Jadi pesan moralnya sayangi anak-anak, jangan membuli, kemudian bagaimana mereka hidup berteman dengan baik sesama. Iya. Itu ini Oke. pesan moral. Kenapa
Kak Seto ini jadi inspirator kita untuk film ini, Kak? Silakan, Kak. Karena Kak Seto itu dia bagian penyayang anak Ya. seperti itu. Dan kemudian terinspirasi belum ada artinya film buat anak itu ataupun lagu buat anak sekarang ini kan boleh dikatakan tidak ada kalau Iya. untuk lagu kan. Lagu-lagu sekarang masih lagu-lagu zaman dulu ya, Kak? Iya, ya? jadi Yang masih lagu-lagu diputer zaman ulang, dulu di hanya di aransemen. aransemen baru kan Ah, seperti itu. ah, ah, ah. Nah, ini pun kita ada lagu Sikomo yang sudah di aransemen yang membawakan lagunya J-Rocks. Ya. Hmm, Jadi hmm, Gen Seperti Z. itu. Betul. Jadi Oke. lebih ngebeat lagi. Nah, Kak Nawi boleh diceritakan bagaimana sih proses penggarapan film ini, Kak? Jadi udah tahap berapa nih untuk persiapan launching di Desember? Ini masih proses editing. Oke. Mungkin karena juga menggunakan CGI, ada Sikomo yang raksasanya, Oh iya iya. ya iya, seperti iya. itu. Mungkin selesai editing ini akhir Oktober. Iya iya iya. Iya. Akhir Oktober selesai, baru kita akan adakan gala primer. Apakah di Jakarta, Palembang, atau Palembang aja belum tahu itu nanti. Seperti itu. Oke, nah boleh Kak Nawi cerita sedikit seperti apa sih jalan cerita film ini supaya teman-teman tuh penasaran pengen nonton gitu, Kak? Ini banyak yang menyatakan bahwasannya ini biofik ataupun biografi daripada Kak Seto. Tapi itu hanya sebagian. Jadi di sini yang ditampilkan Kak Seto ini pernah punya dapat pesan dari Pak Kasur bahwasanya tolong lanjutkan program-program saya. Nah, disinilah Kak Seto membuat program-program baru untuk ininya di dalam film. Kemudian ada cerita mengenai ada 4 orang tokoh anak yang ingin mengadakan perlombaan nyanyi pentas seperti itu. Tapi dari 4 ini ada konflik gitu. Ada konflik. Nah, kemudian ada yang tidak bisa ikut pentas karena tidak punya kostum kan, seperti itu. Nah, jadi di 4 anak ini ada tokoh Fikri, dia punya adiknya itu Zahra, ya di peran itu namanya Tuti. Nah, ini dari Palembang. Dari Palembang. Oh iya oke. Usia mungkin kelas 4 SD dia. Kelas 3 SD. Seperti itu. Dia yang mungkin ada banyak peran di dalam itu ya. Ya, Iya, ada yang ada dialognya dia. Kemudian yang lain menjadi penari Musikal. latar daripada 4 ini menyanyi dia nanti akan pentas. Nah, itu penari itu ada lumayan banyak dari Palembang. Kemudian ada juga bahasa di situ geng rusuh lah, anak-anak yang ininya pun dari Palembang banyak itu. Lalu di situ ada kita pakai artis ininya Lutesia. Ya, Lutesia itu asistennya Kak Seto di dalam cerita film ini. Kemudian Lutesia pun punya asisten, itu pun dari Palembang. Iya. Jadi memang talent-talent yang baru yang diambil dari lokal-lokal gitu ya, Kak. Ya. Jadi di jalan cerita itulah yang mungkin menjadi bikin penasarannya kayak karena itu realita ya kayak realita yang sering terjadi di masyarakat gitu ya, tadi mau pentas tapi nggak ada biaya gitu kayak itu yang akan ditampilkan ya. Inspirasi, ya. Dan Kak Setonya pun ikut main nanti Kak ya? Di dalam film itu banyak dia mainnya, scene-nya banyak dia. Oh iya. Itu. Oke, saya ke Mas Mumu. Mas Mumu katanya komedian. Iya. Mas Mumu gimana nih ceritanya saat casting, kemudian juga bagaimana sebagai pemimpin produksi, bagaimana mengatur koordinasi tim agar semua berjalan sesuai target tadi Kak? Mas Mumu. Baik, begini Bu, menurut saya ini film yang saya alami yang terpanjang persiapannya. Oh ya? Iya. Kenapa Bu? Jadi awalnya kronologisnya tuh di tahun 2024 di bulan Oktober tanggal 29. Waktu itu ada launching pencanangan film anak dan keluarga oleh Pak Menteri Pak Fadlijon di gedung KP3A sama Bu Menteri KP3A. Iya, hadir menterinya. Lantas dari situlah kami mulai menjajaki persiapan persiapan film anak. Nah, kita digandeng sama Kak Seto, ada 2 PH, Kurt Picture sama Rumah Semut.
Mm-mm. Nah, mereka dan kita satu tim untuk membahas tentang kisah ini. Baru dimulai September itu. Jadi waktu itu yang baru masuk kru hanya line produser, saya dan sutradara. Oke. Nah, selang beberapa bulan kita bolak-balik persamaan persepsi dan visi dan misi skenario kepada Kaseto dan kedua PH ini sampai akhirnya terjadi kesepakatan, oke, seperti ini judulnya. Ya. Nah, lantas kita mulai diproduksi itu di bulan Mei. Kan cukup panjang dari September sampai Mei. Iya, iya, iya. Nah, sepanjang perjalanan itu, sementara skenario sudah mulai dibuat, kita mengurus perizinan. Jadi perizinan ini karena lokasinya memerlukan beberapa tempat yang jauh-jauh gitu, Bu. Iya. Ada di gedung, ada di jalanan, ada di kampung. Nah, yang paling terakhir kita produksi itu baru di bulan September akhir kemarin, itu untuk ending shotnya di jalanan. Kejadian macet, ada si Komo lewat. Oke. Kayak- Oh, itu. kayak seperti dulu. Iya, 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 iya. Macet lagi gitu. Nah, itu sama band J-Rock itu. Jadi yang perjalanan pembuatan film ini cukup panjang dan ada kejadian-kejadian yang menarik ya. Pada saat di gedung kesenian nih, Bu. Di gedung kesenian kita kan mengurus perizinan selama 7 hari di gedung Miss Cici, Ya. Jakarta. Nah, itu kan ada kejadian-kejadian di saat malam-malam kru yang tidur di situ itu ada yang mengganggu katanya. Iya. Nggak, anak-anak ketawa, nangis apa karena kita film anak-anak ya. Iya. Apa itu sekedar nakut-nakutin kita nggak tahu. Kita biasa bikin film misteri, Iya, iya, apa-apa iya, aman iya. aja Iya, gitu aman kan. aja ya. Ah, itu mungkin bercanda. Gitu. Tapi saya takutnya ke anak-anak yang mau syuting kan gitu. Jadi kita keep silent aja, tidak disampaikan ke anak-anak. Tapi semuanya berjalan lancar, alhamdulillah, dan produksi itu berhasil kita eksekusi dan sekarang sedang proses produksi akhirnya di editing terakhir. Ya, oke. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi mungkin kayaknya endingnya tuh kayaknya ending happy ending ya, Kak. Iya, Iya, happy Ya, ending. jelas karena itu. tadi ya ada si Komo lewat tadi ya. Betul. Jadi penasaran. Ingetin momen lalu ya, Bu. Itu Jadi macet. penasaran, iya. Nah, oke, kembali ke Mbak Suci. Mbak Suci sebenarnya tadi udah ditanya juga sih sama Kak Nawais tentang pesan moral. Nah, mungkin Kak Suci saya pengen tahu lagi pesan moral dan apalagi yang ingin disampaikan dari film Sahabat Anak ini. Boleh. Di film Sahabat Anak ini banyak banget yang bisa kita ambil. Jadi ini benar-benar wajib ditonton nih kalau menurut saya, Bu ya. Karena di sini kita bisa keluargaan kayak gitu, ini film keluarga dan juga naiknya lagi lagu-lagu anak-anak. Nah, Oke. tentunya ini benar-benar yang saya sangat sedih kayak gitu. Kadang anak saya juga saya lihat kok lagunya udah kayak gini ya. Saya nggak bisa marahin anak saya dong, Iya, iya. karena YouTube semua kan medsos terlalu tinggi. Nah, tapi ketika ada lagu anak-anak lagi yang di-recycle lagi dan lagu baru anak-anak itu membuat anak-anak lebih, nah ini nih sebenarnya lagu anak-anak kayak gitu. Jadi film ini benar-benar lagu anak-anak pun yang ditari latarkan. Penari latar juga bukan sembarang penari Iya, latar iya, loh, Mbak. iya, iya. Itu dipilih seluruh Indonesia. Dan saya bangga Sumsel banyak banget loh yang bisa anak-anak talent dance yang bisa join sama anak-anak Indonesia loh. Bener ya, Kak ya? Iya. Ada yang dari apa, Kak? Kendari ya, Kak ya? Ada yang Jauh dari loh. Sulawesi. Sulawesi, Padang. Banyak kayak Ya. gitu. Jadi bener-bener saya bangga banget kayak gitu. Jadi kita nggak di lokal aja, kita udah nasional nih kayak gitu. Udah saya merinding banget nih. Saya bangga banget sama talent-talent Sumsel, Bu. Dimana yang ketika ada nyanyian dan ada penarinya yang klop, nah itu udah semoga ini booming banget kayak gitu. Itu durasinya berapa lama nih, Kak? Rencana filmnya? 1 jam setengah lebih lah. Wih, mungkin. lama ya. Iya, jadi nanti tayangnya di 21 seluruh Indonesia. Seluruh, Siswan. iya, seluruh Indonesia. Dan mungkin karena musim liburan ya, itu Iya. diharapkan anak-anak Iya, itu. akan ramai nonton Bisa, ya. iya. Iya. Itu jadi koordinator di sekolah, Mbak. Tentunya karena kita tahu apalagi Kak Seto di LPAI ya, Bu ya. Iya, iya, Jadi iya, ini iya. benar-benar semoga program yang benar-benar
bermanfaat banget sebenarnya Bu kayak gitu kan. Makanya di sini saya nggak butuh waktu berpikir lagi ketika Sumsel ada panggilan, udah malah kita bilang ayo nih Kak, ini banyak talent-talent daerah yang bisa dikembangkan gitu loh Bu. Ya, Seperti oke. Ya, ke Kak Nawi lagi. Sebenarnya apa harapan terbesar dari film ini untuk perfilman Indonesia di zaman sekarang ini, Kak? Jadi harapan terbesar begini, sekarang ini produksi film kita mungkin 80% itu horor. Oh iya. Ya, jadi apalagi tanggal 9 September kemarin, 9 apa 11 saya lupa, 80%. 100% film Indonesia horor yang tayang Betul, di tanggal 11 September kemarin. Jadi produksi film drama itu memang ada kan, kayak Panggil Aku Ayah atau apa. Tapi sedikit, apalagi film anak. Kalau film anak ini Mungkin setahun 2025 ini paling berapa tuh, Kak? untuk Film anak. ini Baru yang satu iya, ini? kalau kemarin kan animasi yang Jumbo kan, iya. seperti itu. Oke, kenapa sih Kak orang seneng film horor? Kalau film anak itu karena sulit untuk Sulit mendapat diproduksi. penonton. Oke. Kalau film horor pasti Iya dapat ya. penonton. Tapi kalau- jiwa-jiwa horor kalau ini. Kalau menurut saya sih di bagian produksi sebenarnya semuanya produksi, bisa diakalin ya. Bagaimana mengangkat perfilman Indonesia. Memang Pak Fadly John pernah menghimbau seluruh PH di tahun 2024 itu agar mengurangi film horor dan misteri, Iya. agar diproduksi film anak dan keluarga. Maka dari itu Kak Seto dan kawan-kawan mulai bangkit itu loh, mulai Iya. bekerja. Mudah-mudahan akan ada lagi film-film Betul, selanjutnya ya generasi tentang penerus, generasi ya. genre anak ya Kak ya. Iya. Atau ini setelah Kalau menggarap Sahabat Anak ini Ada apa lagi nih. ada lagi nih Kak? saya ada pesan Pak, Bu, mohon maaf. Saya ada pesan karena gini ya, sekarang mau ke arah lebih modern lagi, ada CGI ya kan, Iya. ada. Nah dengan adanya teknologi itu, kita kan SDM yang benar-benar skill di film, kita agak mulai Merasa terpinggirkan. ya, terpinggirkan. Kita mohon kepada kebijakan ke pemerintah agar jangan terus dipacu untuk film-film CGI, animasi gitu kan. Kita kan tenaga juga, ya, sekolah kita untuk bekerja. Iya. Seperti itu mungkin bisa disampaikan semacam apa ya. Iya, kolaborasi mungkin Kami ya Kak ya. tim produksi, saya bertanggung jawab sebagai kepala produksi, bertanggung jawab terhadap teman-teman di produksi, ya berharap adanya pekerjaan. Bahkan di daerah manapun kita berharap adanya pekerjaan. Tidak harus menggunakan CGI atau animasi segala macam. Iya. Kita perlu. Iya. Dan memang kepengen ada yang natural gitu. Kayak salah satunya film Sahabat Anak ini ya Nah, Kak ya. betul. Ya, mudah-mudahan kalau Harapan saya. film kita ini sukses, penontonnya banyak dan ini akan ada Iya. film-film lain. Iya. Ada juga rencana kita nih ke sini mau bikin film, ada 2 judul rencana, Uhang Panda sama Matahari di Atas Troli. Oke, itu Uhang genrenya anak-anak juga Kak? Kalau Matahari di Atas Troli itu perjuangan seorang ayah untuk keluarganya, Film keluarga. film keluarga. Itu sama di production house-nya dari Semut. Enggak, kita nih. Oke. Ini makanya datang ke Palembang lagi ngeliat Oh lokasi. iya. Oke, Merilis. oke. Merilis. Satu lagi Talent tadi? hunting. Tadi lagi? Uhang Panda dengan Rumah Semut. Atau mana Wah, yang Panda itu orang apa lahat ya? Kisah legenda. Kisah legenda di Jambi. Oh, Jambi. Tapi syutingnya di Puntikayu nanti Oke. ngambil. Mau ngambil Sumsel kembali. Mudah-mudahan ya. Semoga Sumsel bisa explore ya. Iya. Oke, mungkin untuk season terakhir saya boleh ke Kak Suci dulu, Mbak Boleh. Suci. Apa pesannya untuk akan tayangnya film Sahabat Anak pada akhir Desember atau November nanti? Silakan. Boleh. Pesannya untuk semua, kalau saya pribadi ya Bu ya, kayak gitu. Ini terlepas dari saya punya sanggar, agensi dan lain, saya pribadi, ini film yang saya tunggu. Jadi ketika saya ngajak anak saya nonton di movie, aduh filmnya ini lagi, aku mau film anak-anakku dapat sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, di sini kan anak-anakku tahu nih, ini lagu anak-anak. Oh, ini nak kalau motivasi hidup seperti ini. Nah, jadi yang kerekam di anak-anak
itu adalah suatu hal yang bermanfaat. Ya. Nah, itu Bu. Mudah-mudahan Itu yang ya. saya inginkan. Oke, jadi Iya. jangan lupa nonton. Jangan gitu ya. lupa nonton. Ya. Kak Rawi, silakan pesannya. Ini kisah perjalanan syutingnya. Jadi kalau syuting itu banyak orang tahu bahwasanya kadang-kadang ada bahasa kotor apa segala macam. Tapi pada saat syuting kemarin karena banyak anak-anak itu saya bertanggung jawab kepada kru untuk tidak ada keributan. Iya. Lalu tidak merokok. Ini kru itu semua kru itu tidak merokok karena ada kaseto. Kaseto itu Luar biasa ya, namanya. kemudian ada anak-anak. Jadi semua kru kamera dan Menghormati, itu ha. tidak merokok. Tidak Kalau saya merokok. kan memang Curi-curi. merokok, saya di belakang jauh seperti itu. Nah, Jadi ada ininya, Kak, ya? Iya, jadi itu. Durasi itunya. lama loh Mbak, Iya. tidak merokok itu dari Iya, pagi iya. sampai Sampai malam. Kayak Kemudian gitu. biasanya orang syuting sampai jam 1 malam, kalau ini kita jam Nggak bisa. 10. Ya. Ada Karena jam batas anak-anak. anak. Itu efeknya ya, Iya, karena seperti itu. memproduseri film-film Iya. anak Anak. ya. Efeknya ke orang dewasa. Iya. Jadi ada hal baik seperti itu Iya. Bu. Kak Momo, silakan. Kalau saya berharap gini kepada masyarakat semua, kalau bisa tontonlah film-film yang real, kisah nyata gitu kan, yang benar-benar nyata. Bukan tidak melarang untuk nonton film animasi. Ha. Animasi boleh, tapi kepuasannya kurang karena perlakuan manusianya di situ dibentuk ya kan. Kalau melihat yang real, yang nyata, kita bergerak sendiri dengan ekspresi, dengan kekuatan batin kita, perasaan, karena acting itu keluarnya dari pemikiran dan perasaan sehingga keluar acting itu. Gitu. Kita natural benar-benar. Nah, seperti itulah harapan saya. Iya. Jadi ini mungkin film Sahabat Anak akan menjadi pelopor lah ya Iya, untuk betul. film-film Betul. anak nanti, Iya. dan supaya anak-anak kembali lagi nih Betul. nonton-nonton film-film yang real Betul. tadi ya Pak ya, Iya. yang enggak Sewajar umur mereka. ya, yang kenyataan, sesuai dengan Iya. kenyataan, enggak ngawang-ngawang kemana. Iya. Betul. Tribuners, kita sekarang sudah tergabung juga dengan salah satu artis pendukung dalam film Sahabat Anak yang berasal dari lokal Palembang ya, gitu ya Mbak Suci. Betul. Mbak Suci, kita punya Kenya Yuniliani, Betul. siswa SDN 30 Palembang yang salah satu menjadi penari di apa film Iya. Sahabat Anak. Penari pilihan ya Bu ya. Ya, Iya. dan didampingi ibunya Rini Sundari. Ya, gimana nih Mbak Suci bisa dapat Kenya yang punya talent Betul, besar untuk ikut terlibat dalam film anak, Betul. Sahabat Anak. Iya. Jadi sebelumnya si kayaknya ada di YSR Entertainment itu udah cukup lama ya Mam ya, udah 3 tahunan ya Mam ya. Dimana anak ini penuh prestasi Bu, multi talent kalau bagi saya. Dia udah bisa nyanyi, kayak gitu, bisa dance, kayak gitu. Ini pun syuting lokal, itu pernah kita syuting di Sungsang ya Nak ya? Ketika film Aku Anak Sungsang seperti itu. Dan anak ini benar-benar tipe anak yang tidak mengeluh seperti itu. Dan ketika ada proyek film besar, aku nggak mungkin pikir ulang untuk mengajak si talent besar ini. Seperti itu. Itu Iya. sih dasar motivasi Iya, utamanya. oke. Kenya punya pengalaman seperti apa ketika ikut syuting di Sahabat Anak? Apa pengalaman yang paling berharga bagi Kenya? Banyak teman Iya. se-Indonesia. Kuat-kuat ngomongnya. Nggak apa-apa ya? Ya. Waktu berangkat tuh gimana? Rame-rame orang 17 gitu kan katanya, dari Sumsel orang 17. Iya. Seperti apa pengalamannya? Senang banyak teman. Seneng. Ya apa? Syutingnya berapa hari? Waktu di 27 hari ya Nak ya? Banyak dia, Banyak. karena dia penari ya. Jadi sebelum syuting mereka di karantina Bu. Jadi tidak sembarang nari aja no. Oke. Tapi di karantina dan dilatih oleh coach handal. Oke. Ya Nak ya? Iya, Iya. Pengalaman yang tidak terlupakan bagi Kenya apa? Gitu. syuting Sahabat Anak. Ya, apa tuh? Ketemu teman-teman dari seluruh Indonesia. Ya, ketemu Ya. teman-teman seluruh Indonesia. Yang nggak terlupakan apa tuh? Ya, itu. Ada nggak tuh yang horor-horor kata Kak Nawawi tadi tuh? Ada nggak?
Kak Mumu tadi. Iya. Hah, ada enggak? Karena kamu dari Paski ya, Bu ya. Iya. Bener. Capek enggak? Capek enggak? Enggak. Enggak. Oh, karena Seneng banget senang bilang, ya. mau syuting lagi katanya. Oh, alah. Malah ketika syuting habis kita sedih banget ya, Nak. Dia sedih nangis. Oke, waktu pisah. Pisah. Padahal cuma beberapa hari ya mungkin ya. Oh, Bu, 1 bulan Oh, lebih 1 ya, bulan karena ya? beliau ya. Jadi penari itu Bu benar-benar mereka dekat sama pemain utama. Oke. Kayak gitu. Mbak Rini, apa udah melihat bakat dari Kenya sejak kecil sehingga akhirnya menemani anak sampai menuju Nasional. apa ya yang keinginan dia ya, passion dia. Iya, sebenarnya dari kecil itu nggak paksa-paksaan, emang dari motivasinya si Kenia. Jadi kedua orang tua tinggal support aja kan. Memang hobi nari, Iya, nyanyi dari gitu. kelas 1 itu udah mengikuti les-les nyanyi Oke. di Purwacaraka, di CV School Musik juga. Pokoknya yang mana yang terbaik untuk anak kan Kita kita orang tua ikutin ya. support aja. Disupport. Dia mau les dance atau nyanyi atau piano kan, selagi kemauannya Kenia ya enjoy aja gitu Bu. Kayaknya cita-citanya pengen jadi apa? Penyanyi. Penyanyi. Ya. Ini Mbak Suci siap Siap banget. untuk Siap banget manajerin si anak multi talent ini. iya ya. Ada apa namanya cita-cita ke depan setelah sahabat anak Kulik ini? sedikit ya Bu Oke, ya, boleh. barusan rekaman loh di Jakarta. Bener nggak Kay? Wah, apa tuh? Rekaman nyanyi. Nyanyi lagu apa? Lagu Baru? sendiri. Ciptaan sendiri? Boleh nih, coba dinyanyiin. Boleh, ayo kemenangan. Ayo, Rapnya aja. rapnya Nggak aja. apa-apa, ayo. Ini kisah kemenangan Ayo, nggak apa-apa. dari jiwa yang tak padam. Lewati badai dan rintangan, ku berdiri penuh harapan. Yeah. Ciptaan dari siapa? Ciptaan? Om Ruli. Om Ruli. Om Arianto. Ruli. Oke. Mudah-mudahan cita-citanya akan terus Amin. bisa diasah Ya. ya. Jadi bisa membawa nama Sumsel juga Dan ke motivasi depannya. ke anak-anak daerah yang lain ya Bu ya. Iya. Semangat kita wong kita Wong kita paca. paca Wong gitu galau. baca. Oke. Ya demikian teman-teman Tribuners, acara kita di Tamu Tribun, mudah-mudahan bermanfaat dan kita tunggu ya tayangannya film Sahabat Anak pada Desember atau November nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.